Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Yang terhormat Sekretaris Program Vokasi UI, Ibu Diah Safitri SIPM Hum, kemudian yang terhormat para Kaprodi, yang terhormat narasumber pagi ini, Director of Business Development IMI Indonesia Main Representative, Bapak Dedet Hidayat. Selamat pagi, Pak. Dan yang Selamat kami pagi. bangga dan yang kami banggakan para mahasiswa vokasi UI dan ada juga beberapa orang tua mahasiswa di sini ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Hari ini kita ada di acara sosialisasi Credit Earning Program atau CEP Vokasi UI dan IMI Swiss. Sebagai gambaran awal, saat ini Vokasi UI telah memiliki kerjasama internasional dengan International Management Institute di Swiss ya, Switzerland. Nah, skemanya adalah Credit Earning Program, yaitu program yang dapat diambil oleh mahasiswa lulusan D3 vokasi yang berkenan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang bachelor. Nah, hari ini kita nanti akan mendengarkan paparan dari Bapak Dedet Hidayat selaku Director of Business Development Indonesia Main Representative mengenai profil programnya seperti apa, kemudian kurikulum, dan mungkin juga nanti ada informasi terkait pembiayaan ya Pak ya. Ya, Oke, baik. Nah, sebelum itu mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Sekretaris Program Vokasi UI kepada Ibu Diah Safitri. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Dedet Hidayat yang kami hormati selaku Direktur Pengembangan Bisnis ya sekaligus perwakilan utama IMI Swiss di Indonesia yang pada pagi hari ini berkenan menjadi narasumber pada acara sosialisasi kredit earning program vokasi UI dengan IMI Swiss. Terima kasih Pak Dedet atas berkenan menjadi narasumber. Bapak sama-sama Ibu, Ibu, terima kasih. iya, Bapak Ibu Kepala Program Studi, di sini hadir Ibu Aulia, Kaprodi MBP, ada Kaprodi Administrasi Perkantoran, Pak Radit, ada Kaprodi Humas, Ibu Mareta yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga Bu Malisa selaku Kepala Humas dan Kerjasama, dan Bapak Ibu dosen program pendidikan vokasi yang berkenan hadir pada pagi hari ini, serta yang kami cintai dan kami banggakan, mahasiswa dan alumni program studi, ada MBP, ada dari program studi AP, Administrasi Perkantoran, ada dari program studi ARS ya, Administrasi Rumah Sakit, ada program studi Humas, program studi Siar, program studi Iklan, program studi Akuntansi, program studi Pajak, program studi Bank, program studi Asuransi, dan mungkin dari prodi lain di lingkungan program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenannya kita sehingga kita dapat bertemu via Zoom ya pada pagi hari ini dalam rangka sosialisasi kredit earning yang akan diadakan kerjasama program pendidikan vokasi dengan IMI Swiss. Oh ya, tadi juga terima kasih kehadiran. Mungkin ada dari orang tua wali mahasiswa yang ingin ikut mendapatkan informasi seputar program ini ya. Tadi mohon maaf lupa saya sebutkan. Mudah-mudahan ini nanti informasinya jadi tidak hanya langsung dari mahasiswanya, tapi orang tuanya pun juga sudah bisa langsung mengetahui sehingga nanti bisa ada lampu hijau ya untuk alumni untuk bisa melanjutkan di IMI Swiss. Ya, program ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar langsung di IMI Swiss yang kita ketahui bersama merupakan institusi ternama yang telah menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas tinggi ya, terutama di bidang perhotelan, manajemen, dan industri kreatif lainnya. Dan kami berharap dari program pendidikan vokasi, melalui program ini, para peserta akan mendapatkan pengalaman yang tidak hanya terbatas di akademik, namun juga di kehidupan sehari-hari karena mereka akan langsung belajar di sana. Dan mereka dapat beradaptasi dengan budaya baru, meningkatkan keterampilan bahasa asing, mengembangkan pikiran kritis, dan juga
langsung mendapatkan pengalaman untuk bagaimana mereka menyelesaikan tantangan terutama di dunia kerja saat ini. Dan kami berharap bahwa sosialisasi pada pagi hari ini dapat memberikan pemahaman kepada seluruh peserta akan tujuan, manfaat, tata cara mengikuti program kredit earning ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedet, Pak, selaku perwakilan dari ini yang berkenan menjadi narasumber, dan kami berharap nanti bisa menjelaskan secara gamblang, secara keseluruhan, sehingga mahasiswa yang memang berkeinginan untuk mengikuti kegiatan ini dapat mendapatkan informasi yang lengkap dan secara keseluruhan. Dan kami juga berharap bahwa kerjasama ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan pendidikan vokasi Universitas Indonesia khususnya. Oke, kami juga sampaikan terima kasih kepada tim Humas dan Kerjasama, Mbak Melisa dan tim yang telah berupaya sehingga terlaksana acara pada pagi hari ini. Akhir kata, kami mengajak para mahasiswa maupun alumni untuk yang mengikuti kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini untuk ayo berpartisipasi aktif, tanyakan semua hal yang memang kalian ingin ketahui, gali lebih lanjut yang ingin kalian ketahui, apa tantangannya, apa peluangnya, dan bagaimana kalian bisa mengikuti kegiatan ini, bisa survive, bisa meyakinkan kepada orang tua, karena ini pastinya juga sangat butuh dukungan dari orang tua, ya, baik itu moral maupun material terutama, dan juga kesiapan dari kalian semuanya. Baik, semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Semua calon peserta mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, sehingga nanti selanjutnya adalah mereka bisa kemudian mendaftar dan mengikuti kegiatan ini. Demikian sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada penyampaian sambutan saya pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dedet, kepada Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, dan semua peserta pada pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Diah atas sambutannya. Sebelumnya saya juga mau menyapa ada Mas Ari Nur Fikri ya, Manajer Pendidikan Vokasi UI, sudah hadir juga. Terima kasih Mas Ari sudah hadir di room Zoom ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya, juga kepada orang tua mahasiswa, langsung saja kita masuk ke agenda utama kita nih. Kita mau dengarkan informasi dari Bapak Dedet Hidayat terkait program dari Credit Earning Program ini, kerjasama antara Vokasi UI dan Swiss. Kami persilakan kepada Bapak Dedet untuk memaparkan CEP ini. Silakan Pak. Baik, ya terima kasih banyak Ibu Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Diah. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami, perwakilan IMI Swiss untuk Indonesia. Tentu terima kasih juga Ibu Aulia, Pak Radit, Ibu Melisa, dan Bapak Ibu Kaprodi yang lain yang juga sudah ikut hadir pada acara pagi hari ini, dan tentunya juga kepada orang tua mahasiswa yang saya hormati dan juga yang kami banggakan, tentunya para mahasiswa dari Vokasi UI. Perkenalkan, nama saya Dedet Hidayat. Saya adalah Direktur dari Pengembangan Bisnis Perwakilan Resmi IMI. IMI itu adalah International Management Institute Switzerland untuk Indonesia. Jadi kami bukan agen, tapi kami adalah perwakilan resmi dari IMI untuk Indonesia. Seperti tadi sudah disampaikan, alhamdulillah antara Vokasi UI dengan IMI itu sudah menjalin kerjasama melalui penandatanganan MOU, dan alhamdulillah dari sejak itu kita juga sudah ada mahasiswa yang diberangkatkan dari Vokasi UI. Ya, selanjutnya saya mohon izin untuk share materi PowerPoint saya. Mudah-mudahan bisa lebih jelas informasi yang kami sampaikan. Jadi
Seperti mungkin sebagian dari teman-teman mahasiswa sudah sempat mendengar atau sebelumnya juga sudah sempat ada informasi mengenai IMI. IMI ini adalah sekolah manajemen bisnis, tapi memang core-nya itu di bidang hospitality dan tourism. Ya, jadi kalau kita lihat memang nanti program-programnya ini memang dasarnya adalah vokasi, tapi juga tentu ada penguatan-penguatan dari sisi manajemennya ya, karena memang ini adalah sekolah manajemen bisnis yang core-nya di bidang hospitality and tourism. Dan IMI ini berdiri tahun 1990 ya, jadi sudah cukup lama. IMI adalah private institution dan dari sejak berdirinya sampai dengan sekarang IMI sudah menawarkan program sarjana, undergraduate dan juga pasca sarjana postgraduate ya. Dan alhamdulillah IMI saat ini masuk di top 20 untuk QS World University Ranking, tepatnya ada di ranking 17 dunia untuk sekolah business management di bidang hospitality, dan ranking nomor 1 sebagai penyelenggara hospitality di negara Swiss di German speaking part gitu ya. Jadi kalau nanti kita lihat negara Swiss itu memang unik ya teman-teman. Jadi negara yang sebetulnya tidak besar. Kalau kita bandingkan di Indonesia, Swiss itu kurang lebih seluas Provinsi Jawa Barat. Dan populasinya itu kurang lebih hanya sekitar 8 sampai 9 juta ya orang populasi dari negara Swiss. Jadi dengan demikian kita bisa punya keyakinan bahwa memang negara Swiss ini adalah negara yang aman, politiknya juga stabil, ekonominya juga stabil gitu ya. Karena ini penting ya Bapak, Ibu dan teman-teman, ketika nanti kita memutuskan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, nomor 1 itu pasti yang harus kita perhatikan adalah safety, keamanan dari negara yang kita tuju gitu ya, dan kenyamanan tentunya. Dan Swiss ini kita juga sudah bisa sama-sama melihat ini adalah negara yang netral, tidak ada hal-hal yang kaitannya dengan rasisme dan lain sebagainya gitu ya. Dan negara Swiss walaupun mereka negara kecil tapi mereka sangat detail ya memperhatikan kualitas. Jadi kalau teman-teman mungkin sempat notice apa-apa aja produk ya yang dari Swiss atau buatan Swiss itu memang sangat terkenal dan sangat terkenal dengan presisinya. Ya, misalnya jam tangan itu dari Swiss kan memang luar biasa ya, seperti Rolex, Omega, ada Tag Heuer gitu. Jadi mereka memang kualitasnya sangat baik, presisi, dan juga dikenal di dunia. Juga coklatnya di Swiss itu juga kan kualitasnya sangat bagus gitu ya. Walaupun Swiss nggak punya coklat, mereka nggak punya kakao ya, malah beberapa kakaonya dari Indonesia. Tapi susunya yang mereka punya dari sapi yang ada di sana itu memang sangat istimewa. Jadi salah satu unsur kenapa coklat Swiss itu terkenal di dunia dengan kualitas yang sangat baik memang itu dari susu sapi yang mereka sih bilangnya itu happy cow ya. Karena memang sapi di sana itu nggak dikandangin teman-teman, jadi dilepas begitu aja. Dan apa yang mereka makan dari tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan yang liar ya tumbuh di sana itu yang bisa menghasilkan kualitas susu terbaik gitu. Dan juga tentunya industri lain yang juga terkenal di Swiss itu seperti obat-obatan gitu ya, itu juga farmasinya sangat terkenal. Dan satu hal yang tidak boleh terlewat, Swiss itu adalah negara tempat lahirnya pendidikan di bidang hospitality and tourism. Dan ini tentu ada latar belakangnya nih teman-teman. Jadi seperti tadi saya sudah sampaikan, negara Swiss adalah negara yang kecil. Mereka nggak seperti kita. Kalau Indonesia ini kan apa yang kita nggak punya. Kita punya hutan, kita punya laut gitu ya. Kita punya minyak di Indonesia. Kalau Swiss, mereka tidak punya kekayaan alam seperti kita, tapi mereka punya alam yang sangat cantik. Nah, dari situ mereka akhirnya memulai industri pariwisata
sebagai salah satu ya industri andalan penghasil devisa negara terbesar untuk negara Swiss. Nah, jadi dari sejak itu mereka mulai berpikir, ya masyarakat Swiss mulai berpikir, kenapa tidak kita kembangkan industri pariwisatanya gitu. Makanya di tahun 1893, jadi ini lebih dari 100 tahun yang lalu, sekolah perhotelan dan pariwisata pertama di dunia itu memang dimulainya di negara Swiss. Dan sampai dengan saat ini, pendidikan di bidang hospitality bukan hanya saja mereka pertahankan, tapi mereka terus kembangkan. Karena industri pariwisata ini kan sangat dinamis, teman-teman ya. Jadi emang perkembangannya luar biasa, perubahannya luar biasa. Jadi pendidikan hospitality di Swiss itu selalu mengikuti perkembangan itu karena seperti tadi saya sampaikan, Swiss itu sangat bergantung ya diantaranya ya sangat bergantung terhadap industri pariwisata untuk devisa negara mereka gitu. Jadi dengan demikian pendidikan di bidang hospitality Swiss itu sampai dengan sekarang selalu menjadi barometer ya untuk sekolah-sekolah bidang perhotelan di seluruh dunia, menjadi rujukan ya juga untuk pendidikan di bidang ini. Dan juga memang mereka sudah membuktikan ya sangat berkomitmen menjaga kualitas dari bidang perhotelan dan pariwisata. Nah, teman-teman juga tahu bahwa bidang hospitality and pariwisata ini adalah vokasi, kejuruan. Jadi mereka juga sadar betul bahwa kalau hanya sekedar vokasi tidak diimbangi dengan manajemen yang mumpuni itu juga rasanya ada yang kurang gitu ya. Makanya apalagi dengan perkembangan sekarang era digital dan lain sebagainya, sudah ada AI gitu. Jadi mereka betul-betul ya, betul-betul berkomitmen untuk terus mengembangkan kurikulum supaya tidak jauh tertinggal gitu ya, terutama di era digitalisasi yang semakin pesat perkembangannya. Dan juga tadi manajemennya juga memang sangat baik. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah dengan nanti teman-teman mempertimbangkan untuk mengambil keputusan melanjutkan studi di IMI Swiss, artinya teman-teman bisa punya kesempatan untuk banyak sekali ya belajar dengan ilmu-ilmu yang baru yang sebelumnya mungkin belum pernah didapat di sini. Dan selain itu juga teman-teman ketika nanti tinggal di Swiss akan dapat pengalaman yang sangat luar biasa karena memang Swiss sendiri juga unik ya, walaupun negara kecil tapi kalau ditanya bahasa nasional Swiss apa, mereka tuh nggak punya bahasa nasional. Jadi keseharian orang Swiss itu mereka berbahasa Jerman, Prancis, dan Itali. Jadi tergantung di wilayah mana mereka tinggal. Kalau dilihat nih di layar ada peta Swiss yang warna kuning itu wilayah berbahasa Jerman karena berbatasan dengan negara Jerman dan Austria. Kalau yang warna hijau berbahasa Prancis karena berbatasan dengan Prancis. Nah, yang di bawah itu berbahasa Itali karena berbatasan dengan negara Itali. Nah, itu keunikan dari negara Swiss multilingual. Ini juga jadi kesempatan untuk kita sebagai mahasiswa nanti di sana. Selain tentunya kita akan menggunakan bahasa Inggris ketika nanti kita studi sebagai bahasa pengantar, tapi kita juga punya kesempatan untuk belajar bahasa Jerman atau Prancis dan sekaligus kita bisa mempraktekkan ya dalam keseharian kita ketika kita tinggal di negara Swiss untuk studi gitu. Jadi banyak sekali benefit-benefit yang akan kita peroleh ya dengan kita melanjutkan studi di luar negeri di negara Swiss. Ya kita tahu persis lah ya dengan kita tinggal di luar negeri behavior kita juga akan berubah, mentalitas kita juga akan berubah gitu kan. Waduh, Dan networking kita ya slide-nya kayaknya nggak berpindah ya Pak ya? belum saya pindahkan Bu. Oh, memang belum dipindahkan ya? Oh ya, baik-baik. Iya, Ya, masih di Y Switzerland Bu. oh, oh, Ya, betul baik. ya. Di saya terlihatnya Ya. masih di IMI Switzerland yang slide pertama, betul ya Pak? Oh, ini sekarang udah Y Switzerland. Belum. Pak, Di belum. slide yang lain bagaimana? Masih di slide 1, Pak.
Oh, oke. Oke. Keluar sekarang? Sekarang Wise Switzerland, Pak, sudah. Oke. Kalau ini saya pindahkan, dia berubah nggak? Tidak di saya, Pak. Di Mbak Ul bagaimana, Mbak? Enggak, Masih Pak. Wise Switzerland. Tidak, Pak. Kalau sekarang berubah nggak? Tidak, Pak. Ya, Pak. Oh, enggak ya. Nah, ini sudah berpindah, Pak. Nah, ini sekarang berpindah betul. Kantor Luzern. Kanton Luzern. Oke. Oke. Sekarang Wise Switzerland. Di saya masih Luzern. Masih Luzern, ya, betul. Oh, kalau gitu, Nah, kalau ini begini dia bisa pindah ya. ya. Atau mungkin Jadi manual jadinya. iya ya, atau mungkin yang di bawah ini Pak di slideshow mungkin Pak. Udah sih, udah. Ini Oh, kan sudah slideshow. sekarang Kanton Luzern ya. Iya, betul Pak. Kalau ini sekarang saya pindahkan, dia pindah nggak? Belum. Oh, kok enggak ya? Kenapa ya? Sudah share screen di Zoom-nya ya, Pak, berarti ya? Sudah, sudah. Sekarang Wise Switzerland Pak. Atau mungkin delay sedikit kali ya Pak ya. Delay saja mungkin. Mungkin ya. Oh. Terus saya keluarin dulu. Oke, saya keluarin dulu. Ini saya keluarkan sekarang. Oke, sekarang saya masuk lagi ya. Iya. Oke. Ya, udah masuk, Bu. Sudah. Sekarang saya besarkan slideshow. Enggak, Pak. Sudah Enggak, keluar full screen? tidak, Pak. Tidak. Tidak keluar Pak. Oh. Atau gini aja, kalau gini kelihatan nggak? Terlalu kecil nggak kalau begini? Terlihat Pak, terlihat. Nggak apa-apa begini aja ya, biar jadi nanti saya manual aja, saya pindahin gini kelihatan pindahkan ya. Kelihatan Pak, kelihatan pindah Pak barusan. Oke. Iya, nggak apa-apa Oke, Pak. saya izin begini aja nggak apa-apa ya? Tidak apa Bapak. Oke. Oke, Bisa jadi persennya saya digedein lanjutkan. aja, Pak. Persennya itu kan Kenapa? masih 67% itu, Pak. Mungkin bisa dijadikan dibesarkan sedikit. Iya. Oke, ya. Nah, ya sudah cukup ya. Oke. Soalnya kalau saya besarin lagi kepotong, Bu. Oke, saya izin lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah bicara sampai apa saja benefit yang akan kita peroleh dengan kita mempertimbangkan untuk memutuskan melanjutkan studi ke luar negeri, terutama ke IMI Swiss gitu ya. Jadi negara Swiss memang tadi saya sudah jelaskan, walaupun negara kecil, tapi banyak sekali yang bisa kita dapat ya dengan kita tinggal dan studi di sana. Nah, itu juga tentu harus juga menjadi pertimbangan kita karena sekali lagi nomor satu adalah safety, tapi selain itu juga apa saja benefit-benefit yang akan kita peroleh dengan kita tinggal dan studi di negara Swiss. Tadi juga saya sudah singgung kita kuliah di luar negeri itu akan banyak sekali yang kita dapatkan ya karena itu value-nya gitu. Behavior kita juga akan berubah, mentalitas kita juga akan berubah, akan lebih mandiri, akan lebih bertanggung jawab gitu kan. Lalu juga international exposure, tentu itu juga kita bisa dapat. Terus networking kita juga akan banyak punya teman dari negara-negara lain gitu. Nah, value-value itu sebetulnya yang luar biasa menurut kami ya dengan kita mengambil kesempatan untuk melanjutkan studi kita di luar negeri. Nah, kampus ini itu adanya di kota Luzern. Jadi kalau saya kembali ke sini, itu di peta yang berwarna kuning, yang wilayah berbahasa Jerman. Nah, kota Luzern ini yang ada di layar sekarang fotonya, itu adanya masuk di wilayah yang berbahasa Jerman tadi. Nah, kota Luzern juga ini kota yang kecil sekali,
tapi sangat diminati oleh turis-turis dari dunia ya. Malah pernah sekitar 4 tahun yang lalu saya baca artikel kota Luzern itu ada di urutan ke-6 sebagai kota favorit yang paling disukai oleh turis-turis dunia. Dan jumlah wisatawan yang datang ke kota Luzern itu dalam 1 tahun kurang lebih ada sekitar 5 jutaan orang gitu. Jadi apa yang ingin kami sampaikan adalah dalam keseharian kita tinggal di kota Luzern, itu kita bisa melihat dan merasakan langsung bagaimana bisnis di bidang hospitality and tourism. Bagaimana orang bisa cari uang gitu ya, bagaimana mereka bisa melakukan bisnis dari industri pariwisata. Karena keseharian masyarakat di kota Luzern itu memang betul-betul mereka mengandalkan industri pariwisata ini. Dari mulai mereka bikin festival, mereka bikin souvenir, mereka bisnis restoran, hotel, dan lain sebagainya. Banyak event-event yang juga event kelas dunia, event tourism, dan lain sebagainya. Nah ini kan tentu buat kita juga jadi nilai tambah. Kita bisa banyak belajar gitu ya. Jadi kita belajar bukan hanya di sekolah, bukan hanya di kelas, tapi ketika kita juga tinggal di sana, kita sehari-hari jalan-jalan di kota, kita bisa belajar gitu ya secara tidak langsung. Nah ini tentu menarik gitu karena ini justru sebetulnya akan lebih berbekas gitu ya. Jadi pengalaman itu kan betul-betul akan membentuk kita gitu, akan betul-betul mengasah kita gitu. Jadi ilmu yang kita dapat dari kampus kita juga bisa aplikasikan langsung dan kita bisa lihat langsung bagaimana bisnis di bidang hospitality and tourism. Nah, mungkin untuk teman-teman yang tidak terlalu familiar dengan hospitality and tourism untuk sementara ini, sekilas aja gitu ya, hospitality dan tourism itu, hospitality itu sebetulnya ya kita bisa bilang perhotelan lah gitu ya, kurang lebih. Kalau tourism pariwisata, itu adalah industri yang sangat besar, industri yang sangat dinamis, dan industri yang tidak akan pernah habis gitu. Jadi industri ini betul-betul bisa menjadi industri primadona bukan hanya di Indonesia tapi di banyak negara gitu ya. Kalau kita bicara minyak, kita bicara industri-industri lain, tekstil gitu di Indonesia aja sekarang industri tekstil sudah berat gitu ya. Minyak juga ada batas waktunya, tapi kalau tourism industry itu industri yang akan terus eksis, akan terus berjalan dan ini kesempatan kita untuk kita bisa nanti mengembangkan karir sebagai profesional atau juga menjadi entrepreneur gitu. Jadi itu sekilas aja mengenai hospitality and tourism industry. Atau saya mau spesifik ambil contoh mengenai industri pariwisata nih yang kita tahu persis gitu ya. Kalau untuk kita yang muslim itu haji itu adalah industri pariwisata gitu dan itu sudah berlangsung dari dulu ya dari sejak lama dan akan terus berlangsung. Jadi kalau kita lihat industri pariwisata ini betul-betul dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Jadi kalau industri pariwisata ini berjalan, supir taksi kebagian rezekinya, yang jualan souvenir kebagian rezekinya, yang jualan makanan kebagian rezekinya. Mereka dapat uang langsung tuh dari tamu-tamu gitu ya. Nah, makanya ini adalah industri yang sangat menarik, industri yang punya prospek yang sangat menjanjikan ke depan. Dan sekali lagi industri ini memang sangat erat kaitannya juga dengan manajemen dan bisnis. Jadi walaupun teman-teman sekarang ada yang memang latar belakangnya bukan dari bidang hospitality and tourism, tapi bidang ini adalah bidang yang bisa masuk di semua sektor gitu ya karena hospitality and tourism ini adalah people business gitu. Jadi memang ini adalah berhubungan dengan manusia dan bisa masuk kemana aja gitu ya sekilas mengenai hospitality and tourism. Nah lalu kampus ini dari kota Luzern tadi dari pusat kota itu hanya sekitar 15 menit naik bus kota ke kampus kita gitu ya. Jadi persisnya ada di Kastanienbaum, kota Luzern.
Jadi yang teman-teman Bapak Ibu lihat di layar ini adalah kompleks kampus IMI Swiss. Kami sebutnya kompleks karena memang di satu area ini semua fasilitas pendukung ya, baik itu kelas untuk teori, untuk praktek, juga akomodasi ya untuk nanti teman-teman tinggal di sana akan tinggal di asrama, juga kafetaria untuk makan, nanti semua mahasiswa sudah disediakan makannya di sana, perpustakaan dan lain sebagainya itu semuanya ada di satu kompleks. Jadi kita nggak kemana-mana. Jadi satu area ini kompleks kampus IMI Swiss semua fasilitasnya lengkap gitu ya sebagai pendukung baik untuk kita tinggal dan juga sarana untuk belajar mengajar gitu di sana. Dan akomodasi juga yang disediakan di sana tentu sangat memenuhi persyaratan gitu. Dan kita juga nanti bisa punya pilihan kalau kita tidak biasa punya teman sekamar, kita bisa pilih tipe kamar yang sendiri. Kalau kita mau kamar mandinya di dalam, ada kamar yang begitu, ada juga yang kamar mandinya di luar, seperti kos-kosan lah kita di sini ya. Jadi ini sangat fleksibel gitu, sesuai dengan maunya kita apa nanti untuk kamar ya selama kita kuliah di kampus IMI Swiss. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal tadi itu sudah bisa menjadi gambaran ya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman bagaimana mengenai kampus ini dan juga bagaimana juga gambaran mengenai bidang hospitality and tourism yang sekali lagi kaitannya sangat erat dengan bisnis, manajemen, dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana situasi kota Luzern dan negara Swiss, dan mudah-mudahan itu juga bisa menjadi pertimbangan ya untuk teman-teman nanti memutuskan untuk melanjutkan studinya ke kampus IMI Swiss. Nah, lalu saya akan lanjutkan, Bapak, Ibu, teman-teman, di September 7, 2022, Vokasi UI dengan IMI Swiss ini sudah menandatangani MOU, ya, jadi kerjasama untuk melakukan program credit earnings, ya. Jadi September 7 ini penandatanganan MOU-nya dilakukan di negara Swiss. Lalu di November 22 ini kita menandatangani Memorandum of Agreement khusus untuk Credits Earning Program. Dan ini juga dilakukan di kampus IMI Swiss ya, antara Vokasi UI dengan IMI Swiss. Jadi dari sejak 2022 sampai dengan sekarang ya alhamdulillah ya hubungan kita berjalan sangat baik dan insya Allah bisa terus berkembang ke depannya. Dan Syifa ini adalah mahasiswa dari Tourism Business Management Vokasi UI yang sekarang ini Syifa masih di Swiss posisinya. Dia sudah menyelesaikan satu akademik semester, jadi kuliahnya Syifa ini sudah selesai. Dan sekarang dia sedang kerja magang di negara Swiss ya, jadi 6 bulan kerja magang. Dia sudah mungkin masuk bulan kedua ya kerja magang di sana. Jadi ini bisa kita lihat Syifa di lingkungan kampus dan juga ini di foto yang sebelah kanan itu waktu dia ikut hadir di kedutaan di KBRI di Bern ya waktu acara Idul Fitri waktu itu. Jadi untuk kita mahasiswa Indonesia juga selain tentunya di lingkungan kampus ini kita akan banyak sekali ya bergaul dengan teman-teman dari negara lain, tapi kita juga punya kesempatan untuk kenal dengan teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang studi di sana. Dan kalau nanti teman-teman juga berkenan, akan lebih baik kalau nanti ikutan aktif di PPI, ya Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi ini Syifa juga waktu di KBRI ini ikut aktif dengan PPI. Jadi dia selain tentu banyak teman, tapi juga jadi ada kegiatan-kegiatan lain gitu ya, selain dia sekolah ya studi di kampus IMI Swiss. Karena memang kan kalau di sana tuh seru ya teman-teman ya, jadi selain Idul Fitri nanti ada 17 Agustus, nah itu memang kesempatan untuk kita bisa bergaul dan ya bisa berorganisasi lah ya sama-sama dengan teman-teman dari PPI. Ya mudah-mudahan Syifa ini sebentar lagi akan selesai untuk studinya dan dia akan mencapai sarjananya ya, gelar sarjananya. Karena program yang kita rancang untuk credit earning si Bapak Ibu dan teman-teman
Kita bisa lihat skemanya di sini. Jadi dari vokasi UI itu menyelesaikan studinya sampai dengan semester 6 gitu ya. Jadi diploma 3. Setelah selesai semester 6 itu bisa langsung melanjutkan studinya ke semester 7 di kampus ini Swiss. Semester 7 ini kurang lebih 6 bulan masa studinya. Lalu dilanjutkan dengan kerja magang. Kerja magang di negara Swiss atau kalau mau di negara-negara lain juga bisa gitu ya, 1 semester 6 bulan. Jadi hanya dalam waktu 1 tahun, teman-teman sudah bisa menyelesaikan studi untuk program Bachelor of Arts Honors. Hons ini honors. Jadi Bachelor of Arts Honors itu bisa pilih konsentrasi programnya, mau pilih International Business Management atau International Hospitality Business Management. Jadi walaupun untuk teman-teman yang latar belakangnya dari non-hospitality, non-tourism, dengan adanya kerjasama credit earning antara vokasi UI dengan ini, itu teman-teman bisa melanjutkan studinya dengan mengikuti skema seperti yang saya jelaskan tadi, gitu ya. Jadi bisa memilih sekali lagi International Business Management dengan gelar Bachelor of Arts with Honors atau International Hospitality Business Management. Jadi kita bisa lihat di sini untuk mata kuliahnya yang semester 7 tadi, selama 6 bulan nanti kita tinggal di asrama ini dan kuliah di kampus ini, itu kita akan menyelesaikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata kuliah. Kita lihat yang di International Business Management dulu ya. 6 mata kuliah sambil menulis skripsi. Jadi dalam waktu 6 bulan, itu kita harus menyelesaikan 6 mata kuliah sambil menulis skripsi. Jadi artinya setelah selesai 6 bulan, itu memang sudah betul-betul selesai, dan kalau semuanya lancar, berarti dinyatakan lulus. Tapi belum bisa dinyatakan lulus sepenuhnya untuk memperoleh gelar, karena masih ada kewajiban, ya, kewajiban 1 semester untuk internship, untuk kerja magang. Jadi kerja magang ini adalah wajib sifatnya, harus diselesaikan, karena ini adalah bagian dari perkuliahan untuk mendapatkan gelar Bachelor of Arts. Nah, untuk yang Hospitality Business Management, itu kita bisa lihat mata kuliahnya apa-apa saja. Nanti juga bisa disesuaikan dengan minat, apakah mau pilih tambahan mata kuliahnya. Yang di sebelah kanan ada Hospitality Leadership. Jadi yang sebelah kiri dari Continuous Professional Development sampai dengan Digital and Social Media Management dan menulis skripsi, ini adalah yang core-nya, ya ini harus diambil, lalu ditambah 2 mata kuliah. Jadi silahkan mau pilih yang mana, gitu ya, ditambah 2 mata kuliah yang di sebelah kanannya. Jadi ini juga sama, International Hospitality Business ini akan menyelesaikan 6 mata kuliah sambil menulis skripsi dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Lalu setelah itu kerja magang 6 bulan. Jadi 1 tahun teman-teman sudah bisa menyelesaikan Bachelor of Arts with Honors, ya, sesuai dengan konsentrasi program atau jurusan yang dipilih. Nah, pada saat kerja magang di negara Swiss, yang tadi di semester 8, ya, 1 semester, 6 bulan kurang lebih, itu diatur oleh pemerintah Swiss by law, semua mahasiswa harus mendapatkan gaji gross, ya, gross salary, gaji kotor per bulan sebesar 2.359 Swiss franc gross salary. Saat ini 1 Swiss franc kurang lebih sekitar 18.300 rupiah. Jadi ini bisa sampai 50 jutaan, 45-50 juta rupiah per bulan. Jadi pada masa kerja magang, nanti mahasiswa itu akan memperoleh gaji yang sudah diatur oleh pemerintah Swiss, tidak boleh kurang gross salary-nya dari yang sudah ditetapkan oleh mereka.
Nah, dari gross salary ini, ya dari gaji kotor ini, nanti kan setiap bulan teman-teman kan harus ada pengeluaran ya untuk bayar kamar, karena nanti pada saat kerja magang kita sudah keluar dari asrama kampus untuk bayar kamar, untuk bayar pajak. Jadi rata-rata mahasiswa kita di sana gaji bersihnya masuk kantong per bulan itu ada di kisaran sekitar 1.800 Swiss franc kurang lebih. Jadi ya sekitar 30 juta, 40 juta gaji bersih per bulan. Ya, jadi selama 6 bulan kita kerja magang per bulannya kurang lebih kita akan memperoleh gaji sekitar 1.800 bersih, ya. Dan itu kita jamin cukup untuk membiayai living cost selama kita tinggal di masa kerja magang yang 6 bulan di semester 8 itu tadi, gitu ya. Jadi praktis pada masa kerja magang kita udah punya uang sendiri, kita sudah tidak perlu disupport lagi, kita sudah bisa mengcover living cost kita selama kita tinggal dan kerja magang di negara Swiss, gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau saya lanjutkan? Boleh dilanjut dulu Pak, nanti sesi pertanyaan setelah selesai paparan. Namun Bapak Ibu dan Baik, terima kasih. boleh sambil mengetikkan pertanyaannya di chat jika sudah ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Silakan Baik, Pak terima Denny. kasih Bu Meliana. Ya. Baik. Nah, sekarang saya akan masuk ke pembiayaan ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi, kita akan kuliah satu akademik semester. Ya, satu akademik semester kurang lebih 6 bulan kita tinggal di kampus IMI Swiss, kuliah di kampus IMI Swiss. Nah, biaya yang harus dibayar, kita lihat di sini, kalau total school fees yang diberlakukan untuk umum itu 34.250 Swiss franc, tapi untuk mahasiswa vokasi UI dengan dasar kerjasama kita itu hanya 30.250 Swiss franc. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu teman-teman. 30.250 Swiss franc ini ya, artinya ini sudah membayar semua kebutuhan mahasiswa selama tinggal dan kuliah di kampus IMI Swiss 6 bulan. Jadi dari mulai uang kuliahnya sudah dibayar, lalu akomodasinya sudah dibayar, lalu makannya sudah dibayar, lalu asuransi kesehatan dan kecelakaan sudah juga terbayar dari sini, lalu buku-buku, textbook semua sudah juga termasuk, lalu kalau ada studi tour, ekskursi juga sudah termasuk. Artinya ini sudah tidak akan ada lagi biaya yang muncul ya sampai dengan kita selesai kuliah program bachelor degree satu academic semester kurang lebih 6 bulan itu tadi gitu. Nah, total 30.250 ini kalau teman-teman notice itu ada kondisi kamarnya itu adalah twin shared shower and private toilet yang standar. Harga kamarnya 3.000 untuk masa tinggal 6 bulan. Jadi satu kamar berdua, tapi showernya di luar kamar dan ada toilet di dalam kamar. Gitulah kurang lebih ya. Nah, jadi total ini bisa saja berubah ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti pilih tipe kamarnya yang berbeda. Jadi total 30.250 ini sekali lagi dengan kondisi pilihan kamar yang twin shared shower and private toilet yang harganya 3.000 gitu. Jadi total ini bisa berubah kalau nanti tipe pilihan kamarnya pilih yang berbeda. Nah, di luar ini, di luar total yang tadi saya sudah jelaskan ya, ini sudah membayar semua kebutuhan kita. Budget yang harus disiapkan hanya other fees ini. Jadi tiket pesawat ya, ini sebetulnya nggak perlu return ya. Ini kan saya kasih contohnya Jakarta Zurich Jakarta. Sebetulnya satu kali jalan juga cukup Jakarta Zurich aja
Jadi ada di kisaran kadang-kadang masih bisa di bawah 1.000 US dollar, ya, tergantung maskapai yang kita pilih apa. Itu untuk tiket pesawat ketika nanti kita berangkat, ya, Jakarta Zurich. Lalu uang saku pribadi. Ini benar-benar untuk urusan pribadi ini teman-teman, ya. Karena tadi kan saya sudah jelaskan, makan sudah termasuk, semua sudah termasuk, udah nggak ada yang kelewat. Jadi yang dimaksud dengan pocket money ini betul-betul untuk urusan pribadi, untuk jajan, untuk jalan-jalan, untuk beli kertas kalau ada tugas, beli shampoo, beli odol, dan lain sebagainya. Betul-betul untuk urusan pribadi. Nah, kisaran mahasiswa kita itu range-nya antara 500 sampai dengan 800 Swiss franc per bulan. Ya. Jadi 500 sampai 800 kalau menurut teman-teman mahasiswa kita yang sudah lebih dulu studi di sana, mereka bilang cukup, ya. Jadi ini bisa dianggarkan untuk kebutuhan pribadi. Untuk berapa lama ini pocket money? Nah, tadi kan saya sudah bilang kuliahnya kan 6 bulan. Tinggal di kampus ini 6 bulan gitu ya. Jadi yang pasti ini harus dianggarkan untuk 6 bulan. Jadi ini per bulannya range 500 sampai 800 dianggarkan untuk 6 bulan untuk uang saku pribadi. Tapi kita selalu mengingatkan bulan ketujuh, ya, bulan ketujuh itu kan kita baru mulai kerja magang. Kita udah keluar dari asrama kampus, ya, kita udah selesai kuliahnya. Nah, kita tapi baru mulai kerja magang masuk bulan ketujuh. Sementara gaji biasanya kan diterimanya di akhir bulan, ya. Jadi di awal-awal bulan ketujuh itu kita masih bisa minta disupport oleh orang tua atau oleh sponsor lah gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, uang saku pribadi ini untuk berapa bulan kita anggarkan? Ya jawaban saya 7 bulan lah gitu ya, karena bulan ketujuh itu kita masih perlu disupport karena kita belum terima gaji. Nah lalu yang terakhir itu asuransi untuk masa kerja magang. Kalau tadi saya jelaskan di dalam total yang 30.250 itu kan ada asuransi juga. Nah, tapi itu asuransi untuk pada masa kita kuliah yang akademik semester. Nah, kalau yang di bawah ini itu maksudnya asuransi untuk pada masa kita kerja magang nanti 6 bulan ke depan. Nah, itu preminya per bulan 90. Jadi kita kerja 6 bulan itu kita harus bayar premi asuransi 540 Swiss franc. Nah, jadi apa yang Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat di layar ini adalah total biaya yang dibutuhkan sampai dengan kita selesai studi untuk program bachelor degree di IMI Swiss. Ya, jadi ini bukan hanya uang kuliahnya saja, tapi ini sudah mengcover dengan living cost dan lain sebagainya. Jadi kita sebutnya all inclusive gitu ya. Jadi sudah semuanya termasuk. Nah, informasi tipe kamar itu bisa dilihat di sini. Tadi saya sudah jelaskan kalau teman-teman pilih tipe kamar yang berbeda itu akan mempengaruhi total gitu kan. Kalau ini kan 3.000 untuk tipe kamar yang twin, shared, shower, and private toilet standar. Tapi kalau teman-teman mau pilih tipe kamar yang lain, silahkan. Ini ada beberapa tipe pilihan yang tersedia di kampus IMI Swiss ya, untuk di asrama kampus IMI Swiss gitu. Nah, lalu ada penawaran lagi, ini tambahan informasi untuk teman-teman yang mungkin sudah ada rencana mau melanjutkan studinya di tahun 2025. Ada penawaran, mereka sebutnya early bird incentive gitu. Jadi ada tambahan lagi potongan bisa sebesar 4.000 Swiss franc tambahan potongannya atau sebesar 2.000 Swiss franc tambahan potongannya. Tergantung kita mengikuti skema yang mana. Gitu. Jadi saya ambil contoh ya, saya ambil contoh begini. Misalnya kita mau ikut kuliah di IMI yang intake 18 Agustus 2025. Ya.
Nah, berarti kalau kita mau dapat tambahan potongan 4.000 Swiss franc, paling lambat tanggal 30 April 2025, kita harus sudah melakukan pembayaran yang ini, registration fee, ditambah first installment yang 50% dari tuition, accommodation, dan meals. Jadi ada term and conditions-nya. Nah, tapi kalau kita terlewat 30 April ini kita belum bayar, itu kita masih punya kesempatan untuk dapat potongan 2.000. Jadi udah bukan 4.000. 2.000 kalau bayarnya paling lambat di 31 Mei 2025. Begitu kurang lebih penjelasannya. Jadi ini ada penawaran khusus untuk early bird incentive untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya di tahun 2025 gitu ya. Jadi kita bisa lihat nanti ada term and condition yang harus kita ikuti gitu. Dan ini lumayan ya kalau kita lihat misalnya di sini ini kan sudah ada potongan sebetulnya untuk UI yang tadinya 34.250 jadi hanya 30.250. Nah, kalau kita dapat lagi 4.000, berarti 30.250 ini dikurangi lagi 4.000 atau dikurangi 2.000 ya, gitu kurang lebih. Nah, lalu nanti setelah teman-teman kuliah tadi 6 bulan di kampus IMI Swiss plus dengan 1 semester kerja magang wajib ya harus selesai, nanti lulus mendapatkan gelar Bachelor of Arts with Honors. Kenapa with honors? Karena kita menulis skripsi, kita menulis dissertation gitu ya, makanya gelarnya Bachelor of Arts with Honors. Sesuai dengan jurusan yang dipilih, bisa International Business Management atau International Hospitality Business Management. Ijazah yang akan diterima itu dari IMI Swiss dengan gelar Bachelor of Arts dan juga dari partnernya IMI Swiss yaitu Manchester Metropolitan University Inggris dengan gelar Bachelor of Arts juga. Jadi nanti teman-teman dapat 2 ijazah, bukan hanya dari IMI saja, tapi dari IMI dan dari Manchester Metropolitan University. Ya. Dan ijazah-ijazah ini baik yang dari IMI Swiss atau juga dari Manchester Metropolitan University di Indonesia itu sudah diakui oleh kementerian ya Diknas, Dikti itu sudah diakui, sudah diakreditasi setara dengan sarjana ya. Karena mereka vokasi jadi bukan strata 1 tapi applied science ya, jadi sarjana applied science. Dikti mengakuinya begitu, disetarakan setara dengan sarjana applied science, sarjana terapan begitu. Jadi ini adalah pengakuan dari pemerintah kita secara quality dan juga pengakuan secara akademik ya. Ini penting untuk kita karena biar bagaimanapun kita sebagai warga negara Indonesia itu rasanya kalau kita sekolah dari luar negeri tapi ijazah kita belum ada pengakuan dari Dikti itu kan juga nanti takutnya akan jadi masalah ke depan gitu ya. Lalu persyaratan. Saya masuk ke persyaratan itu kita bisa lihat di layar ini apa-apa saja yang harus dilengkapi ya. Dan yang harus diingat dan kami sangat berharap gitu kalau memang ada di antara teman-teman yang berminat, taruhlah misalnya untuk intake Agustus, paling tidak 4 bulan sebelumnya atau paling lambat 3 bulan sebelumnya kita sudah harus mulai proses ya, dari mulai pendaftaran dan lain sebagainya. Jadi jangan terlalu dekat. Jadi ini juga penting harus diperhatikan gitu. Jadi kalau memang sudah ada yang minat mau ambil di intake Agustus, kami sangat berharap 4 bulan atau paling tidak 3 bulan sebelumnya kita sudah harus mulai ada pendaftaran, lalu juga disusul dengan nanti melengkapi dokumen-dokumen persyaratan. Nah, yang harus diperhatikan juga diantaranya harus memenuhi IELTS score minimal 5,5
ini harus Academic International Certificate, ya. Dan juga nanti ada recommendation letter dari vokasi UI. Dan juga yang nanti harus diperhatikan, ini kaitannya dengan proses aplikasi student visa. Orang tua bisa support selain bank reference, ya, tapi juga ada bukti keuangan 3 bulan terakhir, dan di bulan terakhir itu saldonya harus setara dengan 28.000 Swiss franc kurang lebih. Ini persyaratan aplikasi Swiss Student Visa gitu. Jadi ini juga nanti mungkin dari orang tua juga harus mengikuti supaya bisa memenuhi persyaratan ini gitu ya. Tapi ini bukan deposit ya, ini bukan deposit, ini hanya diminta untuk bisa melampirkan bukti keuangan 3 bulan terakhir. Jadi boleh rekening koran, boleh kopi buku tabungan. Kalau deposito mereka nggak bisa terima karena deposito dianggapnya tidak bergerak gitu. Mereka maunya yang bergerak gitu ya. Nah, dari semua penjelasan saya di atas, setelah nanti kita selesai kuliah 6 bulan kuliah dengan kerja magang itu tadi, selesai bachelor degree gitu ya, sampai tadi terakhir saya jelaskan. Perlu saya tambahkan informasi, ini juga menarik ya untuk kita mahasiswa Indonesia. Pemerintah Swiss, ini tambahan informasi yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan kampus ini Swiss. Tapi ini adalah penawaran dari pemerintah Swiss untuk kita mahasiswa Indonesia. Setelah nanti kita selesai, kita masih boleh ya tinggal di negara Swiss untuk term pertama 18 bulan maksimum. Kita boleh tinggal dan bekerja dengan mengikuti yang professional trainees program ini. Dan ini kita nggak harus pulang dulu ke Indonesia gitu ya. Jadi kita bisa urus semuanya ketika kita masih posisi ada di Swiss. Dan dari pengalaman teman-teman kita, mahasiswa Indonesia, itu nggak sulit. Karena salah satu persyaratan untuk bisa ikut program ini kan kita sudah harus ada tempat kerjanya. Nah, sementara kita, ya mahasiswa Indonesia itu kan paling tidak mereka sudah punya tempat kerja pada saat mereka kerja magang. Jadi kalau kita merasa cocok di tempat kerja magang kita, bos kita juga mau support, kita tinggal bilang aja ke mereka, kita mau lanjut kerja di sini, tapi kita ubah statusnya yang tadinya statusnya trainee, ya kerja magang, diubah jadi yang professional trainee. Nanti ini visanya juga akan berubah, gitu. Status visanya juga berubah. Tapi sekali lagi untuk urus-urus visanya juga ini nggak perlu kita pulang dulu ke sini. Di sana juga kita bisa urus ya untuk perubahan status visanya. Nah, untuk program yang ini itu nanti 18 bulan dan gaji yang diterima itu standarnya bukan gaji internship, bukan gaji kerja magang. Kalau yang saya sampaikan sebelumnya, yang gross salary 2.000 sekian itu tadi, itu adalah standar gaji kerja magang. Kalau yang ini, standar gajinya sudah gaji employee. Jadi UMR-nya lah di Swiss ya. Dan ini kisaran bisa 4.000, 5.000 Swiss franc per bulan. Gitu. Jadi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji yang kita dapat dari internship itu tadi. Jadi kalau kita mau ambil kesempatan ini, artinya kita bisa punya kesempatan untuk tambah pengalaman, dan juga kita bisa nabung lebih banyak gitu ya, karena gaji yang kita dapat juga ini kan besar gitu, dan kita boleh tinggal 18 bulan di negara Swiss. Dan memungkinkan kalau kita nanti mau extend, kalau memang kita masih merasa cocok gitu ya, dan memang employer-nya di sana juga masih mau terima kita untuk melanjutkan kerja gitu, untuk melanjutkan program ini. Nah ini saya merasa penting untuk menginformasikan karena banyak dari teman-teman mahasiswa kita yang akhirnya mereka cerita ke kita, dengan mereka ikut ini akhirnya investasi yang mereka keluarkan di awal, yang tadi saya sudah jelaskan perhitungannya gitu ya, dengan mereka kerja magang aja itu sekiannya udah bisa return
gitu. Jadi walaupun nggak banyak, karena kan kerja magang juga gajinya nggak terlalu besar, tapi paling tidak mereka udah bisa ada uang yang return gitu. Tapi dengan mereka lanjut mengikuti yang professional trainee ini, ya mereka akan bisa dapat lebih banyak gitu ya. Jadi bisa kalau mau mengembalikan itu sangat memungkinkan gitu ya, mengembalikan investasi yang sudah kita keluarkan di awal gitu. Selain tentunya juga kalau kita mau lihat lebih jauh ya tentu pengalaman ya ini yang akan menjadi value untuk kita gitu dan ini kan jadi bekal untuk karir kita nanti ke depan. Nah, tapi selain itu kalau kita memang mau juga berkarir di negara-negara lain, ya kita mau kerja di negara-negara lain, di kampus IMI Swiss sendiri itu ada Career Service Department. Nah, ini yang juga memang tugas dan tanggung jawabnya membantu untuk mencarikan tempat kerja di negara-negara di Amerika yang memang ada networknya dengan kampus ini Swiss atau di Middle East atau mungkin di Afrika Selatan atau di Karibia gitu ya. Jadi silakan mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk bisa dapat kerja di luar negeri gitu. Kalau memang ada minat ya untuk terus melanjutkan karirnya di luar negeri. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi paling tidak bisa jadi insight ya untuk teman-teman mahasiswa vokasi UI untuk juga bisa mungkin mempertimbangkan mengambil keputusan untuk melanjutkan studinya melalui Credits Earning Program kerjasama vokasi UI dengan IMI Swiss ini dengan value yang seperti saya sudah jelaskan tadi gitu ya, baik dari sisi knowledge yang kita dapat, experience, international exposure, dan juga ternyata ada sisi-sisi dari financial matters gitu yang juga bisa jadi pertimbangan gitu untuk kita melanjutkan studinya ke IMI Swiss. Jadi mungkin itu yang sementara bisa saya lanjutkan informasinya. Setelah ini kita bisa sharing ya, sharing informasi dan silahkan kita bebas tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan dan apa yang sekarang ada di layar itu data saya kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui email tapi mungkin akan lebih baik bisa ditanyakan ke Kaprodi masing-masing ya untuk informasi lebih jelas karena bisa secara langsung mendapatkan informasi dari dosen dan juga Kaprodi di kampus vokasi UI. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sementara itu yang saya sampaikan. Setelah ini silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke Ibu Mel. Baik, terima kasih banyak Pak Dedet atas paparannya tadi sungguh komprehensif ya Pak Dedet udah memperkenalkan juga Swiss kepada kami Pak. Lalu Luzern, kemudian programnya seperti apa, kemudian fasilitas yang bisa didapat oleh calon mahasiswa nanti di sana, sampai kemudian pembiayaan sangat lengkap sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih, mungkin banyak yang masih penasaran juga Pak. Bapak, Ibu, dan Iya. para mahasiswa, saya kirimkan juga link absensi di kolom chat. Mohon untuk dapat mengisi juga daftar absensinya. Lalu saat ini kita membuka sesi tanya jawab Bapak, Ibu, dan calon mahasiswa juga calon mahasiswa IMI gitu ya. Juga boleh mengajukan pertanyaan dengan raise hand langsung atau mungkin menuliskan di kolom chat. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Baik, ini sudah ada satu dengan Aura ya. Halo. Halo, Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan bertanya dan juga terima kasih juga kepada Bapak yang sudah menjelaskan terkait program dari ini. Perkenalkan, nama saya Aura, angkatan 2019. Jadi kebetulan saya udah lulus 2 tahun, Bapak Ibu. Nah, sekiranya apakah saya masih bisa mengikuti program credits earning ini, sedangkan saya sudah lulus 2 tahun yang lalu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Aura. Kalau boleh tahu dari prodi apa Mbak dulu? Saya dari D3 Pariwisata. D3 Pak. Oke, baik silakan boleh langsung dijawab Pak Dedet, monggo. Baik, terima kasih banyak Aura pertanyaannya. Tentu sebetulnya tidak ada masalah ya untuk bisa melanjutkan dan ikut di Credit Earnings Program ini. Tapi memang nanti kita komunikasi intens yang harus diperhatikan itu selama 2 tahun itu harus kelihatan tuh Aura. Nanti karena kan salah satu persyaratan yang harus disertakan itu kan ada kurikulum vitae.
Dan kurikulum vitae ini masuk ke kedutaan dan imigrasi Swiss. Nah, pihak kedutaan dan imigrasi Swiss itu mereka memang pengen ngeliat tuh Aura. Jadi 2 tahun itu apa saja yang dilakukan gitu ya dari sejak Aura selesai studinya di vokasi UI. Tapi ini nggak ada masalah sebetulnya. Saya cuma mau kasih gambaran bahwa dengan kita ada jeda waktu 2 tahun itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan kaitannya dengan aplikasi student visa. Dan ini nanti kita bisa lakukan sama-sama bagaimana untuk melengkapi supaya bisa diterima oleh kedutaan dan imigrasi Swiss. Jadi menjawab pertanyaan Aura, prinsipnya bisa. Baik, terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Kemudian satu lagi Pak pertanyaannya. Eh, semangat saya untuk ikut ini credit earning itu sangat besar Pak. Cuma mungkin memang ada beberapa kendala finansial. Kira-kira apakah ada rekomendasi scholarship terkait program ini Pak? Ya, terima kasih Aura. Memang kalau dari pihak kami, dari IMI Swiss yang bisa kami tawarkan itu sebatas dari apa yang sudah kita sepakati. Jadi ada part scholarship yang bisa kita tawarkan seperti tadi saya sudah jelaskan. Tapi lebih dari itu, memang dari IMI Swiss kita tidak bisa memfasilitasi Aura. Jadi mungkin kalau memang ada rencana untuk scholarship yang di luar ini itu dari pengalaman memang sempat ada yang mencoba dari sumber-sumber lain gitu ya. Tapi mungkin yang saya harus garis bawahi di sini memang dari IMI Swiss yang bisa kita tawarkan itu hanya part scholarship seperti yang sudah saya jelaskan tadi, termasuk dengan ada tambahan early bird incentive. Mungkin begitu Aura. Baik, terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Baik, Mbak Aura, Sama-sama apakah Aura. sudah cukup? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Bu, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih. Boleh kami buka sesi berikutnya? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ada dengan Rangga. Silakan, boleh langsung. Terima kasih Mbak dan Bapak Ibu atas kesempatannya. Mohon izin sebelumnya saya izin bertanya terkait dengan program ini. Jadi nantinya apakah setelah kita kerja magang itu bisa dilakukan di Indonesia atau harus di Swiss-nya itu Pak? Dan jika di Indonesia apakah kita bisa untuk melanjutkan nanti untuk bekerja di Swiss Pak? Seperti itu. Pertanyaan pertama saya mungkin. Terima kasih Bapak. Baik, silakan Pak Dedet, boleh langsung direspon. Oke, baik Rangga. Jadi bagus ya pertanyaannya. Sebetulnya kerja magang boleh dilakukan di luar negara Swiss dan boleh dilakukan di industri apa saja. Maksudnya tidak harus di bidang hospitality. Tapi yang harus dipenuhi adalah karena kerja magang ini wajib dan bagian dari perkuliahan, jadi memang harus dilakukan dan harus selesai 1 semester, kurang lebih 6 bulan. Jadi kalau orang nggak mau di Indonesia boleh, tapi harus selesai 6 bulan dan nanti harus ada training reportnya, lalu ada employer evaluation formnya dari tempat kita kerja, gitu. Boleh, gitu ya. Nah, cuma nanti bisa juga coba dilihat lagi apa plus minusnya dengan Rangga memutuskan untuk kerja magang di sini. Karena kerja magang di Swiss juga sebetulnya benefitnya sangat banyak. Seperti tadi saya sudah jelaskan selain pengalaman tapi juga ada income yang bisa kita dapat. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, apakah bisa kita ikut yang professional trainee kalau kita kerja magangnya di sini? Tentu bisa, boleh gitu ya. Karena kan Rangga juga statusnya memang sebagai lulusan IMI Swiss dan juga sudah pernah tinggal di Swiss gitu. Hanya saja mungkin kendalanya, ini mungkin ya, kendalanya kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang sudah kerja magang di sana, itu Rangga harus cari lagi tempat kerjanya gitu. Jadi tempat kerja kan kita harus nyari sendiri nih Rangga ya. Jadi kalau kita memang
begitu selesai kuliah kita pulang ke Indonesia kerja di sini, berarti kan belum pernah ada tempat kerja kita di Swiss. Jadi kita harus nyari dulu gitu untuk bisa ikut yang professional trainees ini. Begitu Rangga jawabannya. Baik, terima kasih Bapak. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya kali ya Pak. Ya. Apakah untuk pencarian akomodasi saat magang nantinya nih di Swiss itu bisa kita mencari sendiri atau mungkin nanti bisa dibantu oleh pihak dari kampus itu ya Pak? Nah, jadi gini Rangga, di Swiss itu tempat kerja beberapa, ya tidak semua, beberapa ada yang punya personal house atau mess lah kalau kita di sini. Jadi tempat tinggal untuk karyawan dan para trainees-nya yang kerja magang. Ada yang begitu. Jadi kalau kebetulan Rangga dapat tempat kerja yang memang punya fasilitas itu, ya itu nggak terlalu sulit ya. Memang mereka sudah punya fasilitasnya. Tinggal nanti kita bayar aja berapa biayanya. Tapi kalau tempat kerjanya nggak punya itu, ya kita harus cari sendiri. Tapi artinya cari sendiri itu tidak sulit karena tempat kerja di sana itu kan udah biasa nih Rangga terima mahasiswa yang kerja magang ya. Jadi mereka udah banyak tahu tuh di sekitar mereka tuh ada, kalau kita di sini ada kos-kosan di mana aja lah gitu. Mereka akan kasih tahu itu di sana tuh, itu di situ. Jadi silakan aja gitu. Nah, itu tidak sulit. Dan kalau misalnya ada kendala yang memang harus dibantu oleh sekolah, oleh kampus, itu udah pasti akan dibantu, Rangga. Jadi si Career Service Department yang ada di IMI itu bukan hanya membantu mencarikan tempat kerjanya saja, tapi kalau ada isu-isu misalnya, wah susah banget nih cari tempat ini, tempat tinggal. Nah itu nanti tinggal kita datang, kita minta tolong ke sekolah, itu akan dibantu. Gitu. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Pak. Eh, Silakan. Jika nantinya nih ketika kita melaksanakan program di Swiss ini, di IMI Swiss ini, nah kalau misalnya ada mata kuliah yang kita nggak lulus nih Pak, apakah bisa diulang pada saat kita magang atau bagaimana Pak? Oh bagus tuh, bagus pertanyaannya. Jadi kan tadi saya udah jelasin ya, selama 6 bulan itu kita harus menyelesaikan 6 mata kuliah sambil menulis skripsi. Gimana kalau ada yang nggak lulus? Nggak lulusnya berapa gitu? Kalau kita nggak lulusnya maksimal 2 mata kuliah, boleh ujian ulang. Ya, 2 mata kuliah boleh ujian ulang. Tapi kalau nggak lulusnya lebih dari 2 mata kuliah, itu kita sudah dianggap tidak lulus. Jadi harus mengulang semua dari awal. Jadi hanya boleh 2 mata kuliah tidak lulus, boleh ujian ulang. Nah, kapan ujian ulangnya? Ujian ulangnya pada saat kita sedang kerja magang. Jadi nanti Rangga lagi kerja nih gitu. Tinggal cek aja kapan jadwal ujian untuk mata kuliah yang Rangga nggak lulus. Gitu. Jadi ikutan di intake yang berikutnya gitu. Jadi kita tinggal datang ke kampus untuk ujian ulang. Itu bisa begitu. Ya, jadi cuma yang harus diingat, kita boleh ujian ulang kalau hanya 2 mata kuliah yang tidak lulus. Kalau lebih dari 2, itu kita dianggap tidak lulus. Harus ngulang semuanya dari awal. Gitu, Rangga. Baik Bapak, jadi secara dalam artian berarti kalau misalnya kita tidak lulus satu mata kuliah masih bisa untuk mengejar di saat kita magang, begitu ya Bapak? Betul, persis. Baik, terima kasih Bapak. Saya kira cukup. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rangga, kalau kami boleh tahu dari prodi apa? Oh iya Mbak, mohon maaf saya Rangga Dwi Putra dari Prodi Administrasi Perkantoran 2022. Oke, AP 2022 ya. Oke, terima kasih Mas Rangga pertanyaannya. Semoga tadi menjawab ya. Terima kasih kembali Mbak. Oke, baik. Boleh selanjutnya jika ada yang masih ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Mas Raihan ya. Boleh, silakan. Iya, sebelumnya terima kasih atas Ibu Melisa atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Pak
Dedet yang sudah menjelaskan bagaimana kita sebagai mahasiswa vokasi akan melanjutkan nanti exchange atau untuk melanjutkan S1 di IMI Swiss. Saya Raihan Muhammad Noval, Pak. Izin saya dari Prodi Administrasi Perkantoran angkatan 2022. Saya izin bertanya, Pak. Untuk di IMI Swiss ini sendiri, apakah ada program beasiswa yang bisa meringankan kami sebagai mahasiswa yang nantinya mempunyai minat untuk melanjutkan di IMI Swiss? Selain itu juga apakah ada skema cicilan dalam pembiayaan dalam melanjutkan kuliah di IMI Swiss ini, Pak? Mungkin itu saja, Pak, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, baik Raihan, terima kasih banyak pertanyaannya. Jadi memang kalau untuk beasiswa itu ini dalam kapasitas yang hanya bisa memberikan sebatas part scholarship seperti yang tadi saya jelaskan, Raihan. Jadi untuk mahasiswa vokasi UI memang ada part scholarship yang tadinya tuition fee-nya 25.000, tapi untuk vokasi UI itu jadi 21.000 gitu ya. Jadi ada 4.000 Swiss franc part scholarship gitu. Nah, selain itu kalau memang sesuai waktunya itu masih memungkinkan untuk ada tambahan early bird incentive yang tambahannya bisa potongan 4.000 atau 2.000 Swiss franc. Jadi di luar dari ini, emang ini itu karena ini juga private school, tidak dalam kapasitas untuk bisa memberikan beasiswa lebih dari apa yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, tapi kalau untuk menjawab apakah bisa installment gitu ya, dicicil, itu dimungkinkan. Cuma memang karena kan kita juga kuliahnya itu hanya 6 bulan. Jadi skema pembayarannya juga mungkin nanti harus menyesuaikan ya yang sudah bisa disepakati oleh IMI gitu. Jadi semuanya harus sudah lunas itu dalam kurun waktu periode yang 6 bulan itu, Raihan. Jadi boleh-boleh aja kalau memang mau dicicil, tapi ya itu tadi memang sudah harus lunas dalam kerangka yang masa studi 6 bulan. Begitu Raihan jawabannya kurang lebihnya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga kesempatannya kepada saya untuk bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Raihan. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Raihan dari AP 2022 ya. Terima kasih atas pertanyaannya, mudah-mudahan tadi menjawab. Oke, mungkin boleh satu lagi pertanyaan terakhir kalau ada yang masih mau bertanya. Apakah ada lagi? Oke, baik. Mungkin sudah cukup ya Pak Dedet untuk pertanyaannya. Sepertinya teman-teman sudah cukup memahami apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dede terkait program CEP ini. Mudah-mudahan nanti di intake-intake selanjutnya akan ada apa namanya mahasiswa yang akan ke sana gitu ya Pak Dedet ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya kalau misalnya berminat nanti silahkan beremail saja ke email kami di kerjasama@ui.ac.id. Maaf, kerjasama@vokasi.ui.ac.id. Nanti kami akan bantu untuk meneruskan informasinya kepada rekan-rekan yang berminat dan meneruskan juga ke Pak Dedet. Jadi nanti semua prosesnya dibantu dari Pak Dedet dan tim begitu ya Pak Dedet ya. Betul, termasuk pengurusan visa. Oke, baik. Nah, itu teman-teman. Jadi, mudah-mudahan prosesnya tidak sulit karena nanti akan dibantu oleh Pak Dedet dan tim sampai ke visa juga dibantu. Seperti itu. Ya, Betul. baik. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Dedet atas kehadirannya. Insya Allah nanti setelah Pak Dedet habis memberikan tadi paparan, semakin banyak rekan-rekan yang akan berminat untuk ke IMI Swiss gitu ya. Karena ini sebuah kesempatan yang sangat baik gitu ya. Nggak hanya kuliah di tempat yang apa namanya fokus ke hospitality terbaik, tapi juga negaranya juga menyenangkan seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti kuliahnya Iya. happy gitu ya Pak ya. Oke, Amin, baik. amin. Baik, sebelum kita tutup, apakah dari Bu Diah ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Cukup. cukup?
Bisa. Cukup. Terima Oke, kasih banyak Pak Dedet. baik. Sama-sama Bu Dia. Baik, jika begitu saya izin tutup kegiatan hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dedet atas kehadirannya. Terima kasih kepada Budia selaku sekretaris program, Mas Aris selaku manajer pendidikan, lalu para kaprodi yang sudah hadir di sini, para orang tua mahasiswa dan juga tentunya para mahasiswa yang sudah hadir dan mendengarkan sosialisasi dari Credit Earning Program kerjasama antara Vokasi UI dan IMI Swiss ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan khasanah melanjutkan pendidikan yang lebih luas lagi, gitu ya. Baik, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Dedet.